Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya, dan patuhi protokol kesehatan saat di luar rumah. Ingat 3M ya anak-anak, memakai masker saat keluar rumah, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan menjaga jarak. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Oke, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sepulang sekolah, Siti menonton berita di televisi. Pembawa acara menyampaikan perakiraan cuaca hari ini. Cuaca di daerah Siti diperkirakan hujan. Awalnya Siti berencana bermain sepeda bersama Lani. Setelah mendengar perakiraan cuaca di televisi, Siti mengurungkan niatnya. Ia akan menelepon Lani untuk membatalkan rencana mereka. Nah, simaklah percakapan di telepon antara Siti dan Lani. Lengkapi kalimat yang rumpang dengan kata yang ada pada kotak di bawah ini ya. Perakiraan, mendung, berawan, sepeda, batalkan, esok, hujan, dan cerah. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Lani? Halo, ya ini Lani. Siapakah ini? Hai Lani, ini Siti. Hai Siti, ada apa? Lani, aku baru saja menonton ... Menurut kalian, apa isinya? Perakiraan. Ya, perakiraan cuaca. Di perkiraan sore ini akan mendung dan berawan di daerah kita. Oh ya? Wah, padahal kita berencana akan main sepeda keliling komplek sore ini. Iya, sepertinya kita batalkan saja rencana kali ini. Mungkin bisa kita lakukan esok atau lain waktu. Aku khawatir setelah mendung akan turun hujan. Baiklah Siti, tidak apa-apa. Kita lakukan lain waktu saat cuaca cerah. Oke Lani, sampai jumpa besok di sekolah. Sampai jumpa. Perubahan cuaca dapat terjadi setiap saat. Terkadang kita sudah merencanakan sesuatu, akan tetapi mungkin tidak dapat kita lakukan. Hal ini disebabkan cuaca yang tidak mendukung. Pernahkah kamu mengalami hal yang sama seperti Siti dan Lani? Buatlah percakapan bersama 3 temanmu. Percakapan tentang rencana yang berubah dikarenakan perubahan cuaca. Sebelum memulai percakapan, buatlah daftar pertanyaan terlebih dahulu. Nah, daftar pertanyaan dapat kamu buat seperti berikut. Misalnya, apa yang akan kamu lakukan? Bersama siapa saja rencana itu akan dilakukan? Kapan rencana tersebut dilakukan? Di mana akan dilakukan? Mengapa tidak jadi dilakukan? Bagaimana solusinya? Jika kalian sudah membuatnya, kemudian susunlah hasil percakapan kalian di bawah ini. Misalnya, Rina dan Rini akan bersepeda bersama di alun-alun kota Palembang sore ini. Ketika mereka hendak berangkat, tiba-tiba awan berubah menjadi gelap. Ayah Rini memberitahu mereka bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Jadi, Rini dan Rina saling mengabari melalui telepon dan mengganti hari bersepeda menjadi esok atau hari lainnya yang lebih cerah. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Ia menggantinya dengan membaca buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia.
Nah, tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Misalnya, tari Ratoy Jaro, tari Tortor. Lalu ada tari piring dan tari serimpi. Lalu ada tari balen dadas dan tari reog. Lalu ada tari lenso dan tari pendet. Nah, tarian Nusantara sangat beragam. Kita boleh mempelajarinya. Tidak selalu harus sesuai dengan daerah asal kita. Boleh dari berbagai daerah. Yuk, kita pelajari beragam tarian Nusantara Indonesia. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman. Dapat juga dengan orang tua teman yang pandai menari atau belajar melalui video. Carilah budaya Nusantara kita. Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Setelah berlatih, beristilah sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pertanyaan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika. Misalnya 1/4 ditambah 1/4. Penyebutnya sudah sama, yaitu 1 tambah 1, 2/4. Lalu kita akan mengerjakan latihan soal berikut ya. Yang pertama, seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Ya, kita buat penyebutnya dulu, yaitu 1/4 ditambah kemudian 2/4. Kemudian kita jumlahkannya, 1 tambah 2 yaitu 3/4. Yang kedua, nomor 2, Benny memiliki pohon rambutan yang sedang berbuah. Benny berhasil memetik 1/5 keranjang, sementara ayah berhasil memetik 3/5. Mereka menjumlahkan rambutan yang berhasil dipetik Benny dan ayah. Buatan 1/5 ditambah 3/5, yaitu dijumlahkan sekarang. 1 tambah 3 sama dengan 4/5. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang ibu dibuat untuk 3 loyang kue bolu? Nah, kita buat dulu ya penyebutnya. Kita membagi antara 3 bagian, soalnya ibu mau membuat 3 loyang kue bolu. Nah, untuk yang pertama 3/4 ditambah 3/4 ditambah 3/4. Itu penyebutnya sudah sama. Kemudian kita menambahkannya yang pembilangnya. 3 tambah 3 tambah 3 yaitu 9/4. Nah, untuk yang nomor 4 dan 5, kalian diskusikanlah bersama orang tuamu ya. Kemudian tulislah di bukumu tugas masing-masing. Selamat belajar. Terima kasih kalian sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Dan semoga kalian dapat memahami materinya dengan baik. Ayah Bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda untuk belajar hari ini. Jangan lupa berdoa dan selalu membereskan perlengkapan setelah belajar, serta berterima kasih kepada orang tua. Sampai bertemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.